إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما بدائم ملك الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عبدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita tak henti-hentinya kita terus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, masih memberikan kita rahmat serta hidayahnya, sehingga sebagai bukti nyata kita dimudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita terus panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, yaitu Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana modal ketakwaan inilah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintah dan meninggalkan segala larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah munculnya fitnah akhir zaman, yaitu muncul fitnah akhir zaman. Sama seperti saat ini, yang mana sudah banyak bermunculan tanda-tanda akhir zaman. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, munculnya kebodohan, tersebarnya zina, banyaknya diminum khamr, sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan, sehingga bahkan ada 50 perempuan hanya memiliki satu pengasuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini banyak sekali kejadian yang membuat kita tercengang. Bahkan banyak kejadian yang terkadang membuat kita mudah berpaling daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pengertian fitnah menurut Ibnu Arabi yaitu fitnah bermakna ujian, fitnah bermakna cobaan, fitnah bermakna harta, fitnah bermakna anak-anak, fitnah bermakna kefakiran, fitnah bermakna perselisihan pendapat di antara manusia. Nabi Muhammad SAW memberikan tanda-tanda akan fitnah akhir zaman. Di antaranya adalah banyaknya manusia yang pada pagi hari yang mengaku beriman dan di sore harinya ia telah kafir, ataupun sebaliknya, dan dia juga menjual agamanya demi kepentingan dunia. Nauzubillah summa nauzubillah. Ada suatu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan,
ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur didustakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, saat ini banyak terjadi kekacauan di mana-mana, pencurian, kerakusan, korupsi, dan mengambil harta yang bukan haknya. Mungkin saat ini adalah kejadian yang sangat ramai terjadi. Tanda yang lainnya adalah disabutnya ilmu agama dari muka bumi, yaitu dengan ditandai banyaknya ulama yang hak atau ulama yang benar, banyak yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mulai banyaknya muncul ulama su atau ulama yang tidak memberikan manfaat kepada umat. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari manusia secara sekaligus, namun dengan mencabut para ulama hingga Allah tidak menyisakan seorang yang alim, maka manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya lalu menjawab tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, fitnah telah berada di sekitar kita dan kita telah banyak diikuti oleh fitnah. Dan fitnah itu pun berkepanjangan, lama, berkesinambungan, dan semakin dahsyat dari waktu-waktu yang lain. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah beramal sebelum munculnya fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Seseorang di pagi harinya beriman dan di sore harinya telah menjadi kafir, atau sorenya masih beriman dan pagi harinya telah menjadi kafir, menjual agamanya dengan keperlakuannya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, para sahabat bertanya, kapan akan terjadi hal itu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, apabila telah pergi para ulama. Artinya banyak yang meninggal dunia dari kalangan ulama, banyak orang-orang yang wafat dari kalangan para ulama. Kemudian beliau mengatakan, apabila semakin banyak pemimpin kalian, tetapi semakin sedikit orang yang amanah, semakin sedikit orang yang adil, semakin sedikit orang yang menegakkan hukum Allah, berkuasa, memiliki jabatan, memiliki tahta, tapi berada dalam kondisi zalim, tidak menegakkan syariat Allah. Dalam hadis lain katakan, dan apabila semakin banyak orang-orang yang tafakuh terhadap urusan dunia, tapi tidak tafakuh tentang urusan agama, maknanya semakin sedikit orang yang belajar tentang agama Allah, belajar tentang tauhid, belajar tentang akidah, belajar tentang iman, belajar tentang Islam, belajar tentang halal dan haram, dan semakin sedikit dan sibuknya sebagian besar di antara kita adalah sibuk dalam perkara dunia. Bahkan banyaknya pembunuhan dan kematian juga termasuk fitnah akhir zaman. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, menjelang datangnya hari kiamat, ada hari-hari di mana kebodohan diturunkan, ilmu diangkat, dan banyak terjadi al-hajj. Al-hajj itu adalah banyaknya pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Harta juga merupakan fitnah terbesar. Hanya sedikit yang bisa selamat daripada fitnah ini. Banyak yang terlena dengan harta sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sungguh nyata telah banyak muncul fitnah dari berbagai sisi. Maka hendaklah senantiasa berpikir dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan iman sehingga tidak terjerumus kepada fitnah tersebut. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat yang berbahagia, hendaknya kita senantiasa bermuhasabah diri bahwa akan ada hari pembalasan terhadap apa yang selama ini kita lakukan di dunia, yaitu yaumul qiyamah, datangnya hari kiamat kelak. Pada saat itu orang yang sudah meninggal
dibangkitkan dengan bentuk sesuai amal dan perbuatan yang masing-masing. Maka dari itu, sebelum ajal menemui kita, maka kita persiapkan amal yang terbaik semampu kita. Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, amal yang mana yang paling dicintai Allah?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Habbu ila a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa yuqala." Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang mampu kita mendawamkannya terus menerus walaupun amal itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita untuk bisa menjadi orang yang bertakwa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan semoga kelak kita dijauhkan daripada dahsyatnya huru hara akhir zaman. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang terakhir terdapat dalam lisan kita adalah kalimat la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa qarrib wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعثمان وعمر وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين التابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ومغفرة بعد موتنا. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.